Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Mendengar nama Raja Iblis Balzac tentu saja membuat Gaia dan juga anggota Guardian lainnya pusing karena mereka bahkan sangat kewalahan mengulus iblis ramalan Satan. Lalu ada Raja Iblis lainnya dari dunia lain dan karena penasaran Gaia pun bertanya bagaimanakah rupa dari Raja Iblis Balzac. Dan Renal pun mulai menjelaskan bahwa Balzac merupakan seorang lynch kuat. Ia menyebarkan wabah di benua Elnor. Ia juga bisa menciptakan ribuan undead. Dari apa yang aku dengar, Balzac meninggalkan benua Elnor dan mengikuti iblis kuat lainnya di dunia lain. Ia adalah iblis yang memiliki lautan energi iblis. Itulah yang aku dengar dari Tuan Tyrion. Nah, Tuan Tyrion ini adalah dewa di benua Elnor. Mendengar penjelasan tersebut tentu saja membuat semua orang terkejut, apalagi Kang Wu. Tepat setelah Kang Wu memanggilnya, Balzac sama sekali tidak disembunyikan. Orang-orang banyak yang telah bertemu dengannya, seperti Hansol, Mama Hansol, Jang Hyun-jae, Yongju, dan bahkan Kim Si-hoon. Tapi untungnya mereka hanya menganggap Balzac sebagai makhluk panggilan Kang Wu karena sehari-hari ia menggunakan celemek pink dan melakukan bersih-bersih. Dan yang lebih menguntungkan adalah Kim Si-hoon juga Yongju tidak mengetahui nama Balzac. Walau begitu, ini adalah situasi yang tidak sangat menguntungkan bagi Kang Wu. Oleh sebab itulah ia mulai mengalihkan pembicaraan. Oh, aku rasa iblis yang diikuti Balzac adalah Satan. Untungnya setiap anggota Guardian setuju. Mereka mengangguk. Kim Si-hoon juga menambahkan, jika iblis yang diikutinya adalah seseorang yang memiliki lautan energi iblis, tidak bisa dipungkiri, itu adalah Satan. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Kang Wu senang. Jika Satan dijadikan kambing hitam, maka ia akan selamat. Berkat insiden sebelumnya, Kang Wu sudah tidak dicurigai lagi dan itu membuatnya sedikit tenang. Tapi yang lebih menjengkelkan adalah Reynal. Kenapa ia tiba-tiba muncul di bumi? Bukankah sebaiknya ia berfokus saja di beduanya? Dan karena Balzac telah menghilang, harusnya ia hidup dengan tenang bersama dengan seseorang yang ia cintai, yaitu Reina. Jadi untuk apa repot-repot sampai menuju bumi? Kehadirannya benar-benar membuat Kang Wu tidak nyaman. Lalu Gaia pun bertanya tujuan dari kedatangan Reynal. Ia pun kembali menjelaskan, mungkin ini adalah sebuah takdir. Aku kesini untuk berburu Raja Iblis Balzac. Ya, aku memang tidak bisa mengalahkannya seorang diri. Tapi dengan bantuan Nona Gaia, aku yakin aku bisa mengalahkannya. Ia mengatakan hal tersebut sambil memegang tangan Nona Gaia. Itu membuat Kang Wu semakin jengkel lagi karena Kang Wu tahu jika Reynal memiliki wanita lain di benuanya. Wajah Kim Si-hoon juga terlihat tidak nyaman dengan adegan tersebut dan tiba-tiba sebuah cahaya muncul dari tubuh Reynal dan Gaia pun mulai bereaksi. Ia berkata, aku mendapatkan sebuah wahyu. Ini adalah pesan dari Dewa Tyrion. Ia mengatakan bahwa aku harus membantu Tuan Reynal. Mendengar kata-kata tersebut membuat Reynal senang. Ia pun kembali berkata, benarkah begitu? Syukurlah. Aku pikir ini adalah takdir karena Tuan Tyrion juga memerintahkanku untuk melindungi Nona Gaia. Setelah sedikit berbincang, Reynal pun menatap ke arah Kang Wu yang masih mengenakan topeng. Lalu ia bertanya, dia? Dan Gaia pun menjelaskan, oh ini adalah Tuan Kang Wu. Walaupun ia tidak terpilih secara langsung sebagai guardian, tapi Tuan Kang Wu adalah orang yang sangat baik.
itu membuat kepala Kangwoo lebih pusing lagi. Ia harus memperkenalkan dirinya secara langsung kepada Reynald, dan tentu saja Kangwoo yakin jika Reynald masih mengingatnya. Kangwoo ingin menggunakan otoritas buta agar Reynald tidak bisa mengenalinya. Tapi pertanyaannya, apakah itu akan berhasil? Reynald bukanlah sosok yang lemah, tapi karena tidak punya pilihan lain, Kangwoo pun tetap menggunakannya. Sambil melepaskan topeng Guardian, Kangwoo pun berkata, "Perkenalkan, aku adalah Kangwoo, anggota Guardian yang baru." Dan Reynald pun menjabat tangannya. "Ya, aku adalah Reynald." Dan untungnya otoritas buta berhasil karena Reynald tidak mengenali wajahnya. Setelah itu Kangwoo pun kembali mengenakan topeng Guardian. Adapun Reynald, karena sebelumnya ia mengatakan bahwa tugasnya adalah untuk melindungi Nona Gaia, dengan percaya diri, Reynald pun menunduk dan mencium tangan Gaia. Ia berkata bahwa aku akan berjanji melindungi Nona Gaia sampai kapanpun. Pemandangan tersebut terlihat sangat menjengkelkan di wajah Kangwoo dan juga Kim Si-hyun. Kangwoo tahu jika Reynald memiliki wanita lain di benuanya. Adapun Kim Si-hyun, ya, Kim Si-hyun adalah sosok yang menyukai Nona Gaia semenjak pertama kali bertemu. Sebenarnya dari awal Kangwoo merasa bingung apa yang harus ia lakukan kepada Reynald. Ia akan menjadi bebannya di masa depan. Dan perlukah Kangwoo membunuhnya? Tapi jika membunuh Reynald itu sama seperti menjadi seorang sampah yang ingin melakukan apapun untuk keuntungannya. Tapi tak kala Kangwoo melihat ekspresi Si-hyun, Kangwoo pun menjadi memiliki ide lain. Ia berkata, "Benar, aku bisa menyingkirkannya dengan alasan membantu Kim Si-hyun." Ya, Kangwoo juga tahu jika Kim Si-hyun menyukai Nona Gaia. Di dalam hatinya, Kangwoo pun berkata, benar, aku hanya perlu menyingkirkannya untuk membantu Kim Si-hyun. Dan Si-hyun, tenanglah, hiyungmu ini akan membantumu walaupun harus menggunakan cara-cara kotor. Setelahnya, Gaia pun berkata kepada Reynald untuk tinggal saja di Hall of Guardian karena ada banyak ruangan kosong di sana. Dan secara ajaib, keduanya menjadi sangat dekat. Ya, mungkin saja itu karena mereka merupakan rasul dari dewanya masing-masing. Melihat kedekatan tersebut, Kangwoo pun menghampiri Si-hyun lalu berkata, "Si-hyun, apakah ada masalah?" Dan Si-hyun pun menjawab, "Oh, Hyungnim, tidak. Kepalaku hanya terasa sedikit sakit." Kangwoo pun mulai menggoda Si-hyun. Apakah karena mereka berdua itu merujuk kepada Gaia dan juga Reynald? Dengan wajah yang mulai memerah, Si-hyun pun menjawab, "Hyungnim, apa maksudmu?" Dan Kangwoo kembali berkata, "Ayolah, itu terlihat jelas di wajahmu." Dan tenang saja, dari awal Nona Gaia sangat tertarik kepadamu. Mendengar kata-kata Kangwoo hanya membuat Kim Si-hyun malu. Setelahnya Kangwoo pun bertanya, "Nona Gaia, di mana kau tinggal selama ini?" Gaia pun menjelaskan bahwa biasanya ia akan tinggal di Hall of Guardian jika Grace tidak ada. Karena kondisi tubuhnya biasanya Grace selalu menemani Miss Gaia. Mendengar hal tersebut, Kangwoo pun berkata, "Oh begitu, jadi perlukah aku menemani kalian berdua?" Dan bukan Gaia yang menjawab, melainkan Reynald. Ia berkata, "Itu tidak perlu, tenang saja, kau tidak perlu khawatir." Dan ngomong-ngomong, Nona Gaia, haruskah kita bergerak besok untuk berburu Balzac? Aku yakin jika kita menemukan Balzac, kita juga akan menemukan Satan. Usulan tersebut membuat Gaia sedikit tidak nyaman. Ia berkata, "Itu adalah ide yang bagus. Tapi kami bahkan tidak mengetahui di mana lokasi Satan berada. Akhir-akhir ini juga sangat sulit untuk mengetahui pergerakan kultus iblis, apalagi Balzac. Kami tidak memiliki cara untuk menemukan mereka." Mendengar perkataan tersebut, Reynald pun mulai tersenyum. Ia berkata,
tenang saja, karena setiap hari aku selalu mendapatkan petunjuk dari Dewa Tyrion. Dengan itu, aku bisa mengetahui lokasi dan apa yang dilakukan oleh Balzac. Itu adalah hal yang sangat mengejutkan, apalagi bagi Kang Wu, karena jika Reynald berhasil menemukannya, maka situasinya akan benar-benar kacau. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.